Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya berkenan memimpin kami, memberikan hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Markus 9:37. Renungan kita saya beri tema menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Saudara-saudara, apakah Anda mau disebut kekanak-kanakan? Apakah Anda mau dibilang seperti anak kecil? Tentu sebagai orang dewasa kita tidak mau disebut begitu. Orang akan merasa tersinggung karena kita diasosiasikan atau disetarakan atau disamakan dengan anak kecil. Anak kecil sering dianggap lemah, kurang pengalaman, kadang memalukan, tidak tahu apa-apa, belum bisa bertanggung jawab, kurang sopan, bicaranya tidak karuan, atau perilakunya konyol, dan lain sebagainya. Itulah asumsi orang terhadap anak kecil. Karena itulah para murid Tuhan Yesus terkejut ketika Yesus berkata bahwa yang terbesar dan yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang seperti anak kecil. Pandangan Yesus terhadap anak kecil begitu berbeda dengan pandangan banyak orang yang seringkali negatif. Yesus berpandangan realistis. Yesus mengakui juga anak-anak juga punya kelemahan. Namun Yesus melihat sifat-sifat yang baik pada anak kecil yang pantas atau yang patut untuk ditiru oleh orang dewasa, yaitu sifat yang polos, ketergantungan atau kebergantungan, mau diberitahu, mau diajar, ataupun mau diatur. Padahal orang dewasa ya cenderung berpretensi atau merasa layak, merasa pantas, dan merasa diri lebih tahu. Namun pokok utama di sini yang dibahas oleh Yesus bukanlah anak-anak, melainkan Allah dan kerajaannya, atau tepatnya bagaimana dan kepada siapa Allah memberlakukan kerajaannya. Murid-murid Tuhan Yesus berpikir bahwa yang layak dan yang terbesar adalah mereka yang berpretensi bahwa dirinya layak di hadapan Allah. Mereka mempertengkarkan masalah ini. Itu bisa kita lihat di dalam Injil Markus pasal 9 misalnya. Tentang ukuran apa yang membuat mereka yang berprestasi secara rohani atau mereka yang pantas disebut terbesar dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi pembacaan ini memberikan pengajaran tentang beberapa hal, yaitu pertama, yang terbesar dan layak masuk kerajaannya adalah mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Ini sesungguhnya. Berbicara tentang pertobatan, bukan sebatas pengakuan, saya sudah bertobat, atau berbalik dari cara hidup yang lama. Itulah sebenarnya yang harus dilihat, bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi diikuti dengan satu perubahan pola pikir, perubahan tingkah laku, perubahan cara hidup yang kembali sepenuhnya kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang terbesar harus menjadi sama seperti anak kecil, dalam arti hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, hidup di dalam segala kerendahan hati, hidup di dalam ketulusan. Dan yang ketiga, yang terbesar, bukanlah mereka yang berprestasi secara rohani, yang merasa bangga pada apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan, tetapi justru sebenarnya ya mereka tidak memiliki satu kelayakan di hadapan Tuhan karena hati mereka yang begitu angkuh. Tetapi kita mau diajarkan oleh firman Tuhan ini bahwa orang yang sungguh-sungguh mau taat, orang sungguh-sungguh mau
melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah sesungguhnya yang Tuhan cari. Yesus membalikkan semua pendapat manusia tentang kebesaran atau siapa yang terbesar. Bagi Yesus, yang merupakan kebesaran atau yang terbesar adalah mereka yang mau menjadi hamba, yang mau menjadi pelayan, yang mau melayani. Menjadi seorang murid bagi Yesus bukan saja harus seperti anak kecil yang menerima kerajaan itu, tetapi juga harus menerima anak kecil dalam nama Yesus. Artinya ia harus memperlakukan yang tanda kutip paling lemah sebagai orang yang harus dihormati, bukan sebagai benda yang dipakai untuk kepentingan sendiri. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil yang sungguh-sungguh di dalam kepolosan ketulusan, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tetap hidup di dalam segala kerendahan hati dan hati yang sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, mau melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menjadi murid Kristus yang rendah hati, yang sungguh-sungguh mau taat kepada kehendak Tuhan, yang sungguh-sungguh mau menjadi seorang pelayan, karena itulah yang sesungguhnya dilayakkan oleh Tuhan untuk mewarisi kerajaan surga. Kami mau mengutamakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, dengan cara kami mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kami selama masih ada kesempatan. Pakailah kami sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.